Jadi seluruh negara Islam, seluruh negara Arab tidak pernah terjadi perbedaan awal dan akhir puasa atau Idul Fitri. Hanya Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, tak terasa Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari. Tentunya ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Namun tak jarang muncul perbedaan dalam penetapan Hari Raya yang jatuh pada tanggal 1 Syawal ini. Mengapa demikian? Jawabannya adalah perbedaan metode yang digunakan. Di Indonesia sendiri terdapat dua metode yang secara resmi diakui untuk menetapkan awal bulan di tahun Hijriah, yakni metode Ruqyatul Hilal dan metode Hisab. Seperti apa sebenarnya landasan atau dalil dari kedua metode ini dan bagaimana penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya? Di episode kali ini kita bakalan membahas mengenai metode Ruqyatul Hilal dan metode Hisab dalam menentukan awal bulan di tahun Hijriah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, ada Profesor Dr. Kiai Haji Najmuddin Abdus Safa LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi Ustadz, mungkin kita bakalan membahas istilah yang mungkin masyarakat sudah sering mendengar namun belum begitu paham mengenai istilah ini. Sebelum kita bahas mengenai metode Ruqyatul Hilal dan juga metode Hisab tentunya, mungkin boleh dijelaskan dulu Ustadz, apa sih pentingnya penetapan awal bulan dalam tahun Hijriah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi sebenarnya ini perbedaan biasa awal puasa dan perbedaan Idul Fitri hanya terjadi di Indonesia. Oh, oke. Di negara yang lain tidak ada yang seperti ini. Jadi seluruh negara Islam, seluruh negara Arab tidak pernah terjadi perbedaan awal dan akhir puasa atau Idul Fitri. Hanya Indonesia. Pertanyaannya kenapa Indonesia? Saya kira pendengar bisa menjawabnya. Oke. Tidak usah saya menjawabnya. Jadi begini, kita di Indonesia karena pemerintah kita toleransi terhadap dua metode penentuan awal puasa. Betul. Ada ru'yah, ada hisab. Ini masing-masing ini kedua-dua metode ini mereka merupakan teguh nggak mau. Kenapa? Yang misalnya karena yang hisab nanti belakang setelah modern kita kan. Yeah. Yang kalau hilal itu sejak pada masa Nabi. Sejak Nabi yang hanya hilal saja, dan memang ada 3 hadis yang terkenal yang mewajibkan kita berpuasa. Ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat Imam Muslim, ada riwayat Imam At-Tirmizi. Ada 3 ahli hadis. Yang pertama mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya alaikum fakmilu iddata sya'bana 30. Itu riwayat Imam Bukhari. Kemudian riwayatnya Imam Muslim mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fasumu 30 yauman. Itu Imam Muslim. Kemudian At-Tirmizi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayaba fakmilu 30 yauman. Jadi di sini kenapa yaitu metode ru'yah? Dia nggak mau bergeser dari pendapatnya, karena 3 hadis ini baik riwayat Bukhari, baik riwayat Muslim maupun riwayat Tirmizi menekankan bahwa
itu harus melihat bulan. Ya, dengan Kesemuanya kata di itu tadi, penutupnya akhirnya hadis itu mengatakan kalau ghabiya kalau mendung, wa ingum kalau mendung, wa in halat dun kalau ada awan yang menghalangi melihat bulan, cukupkan hitungannya. Baik Ramadan 30 atau misalnya Sya'ban cukupkan 30 kalau kita mau mengawali bulan puasa. Kalau tidak bisa dilihat, misalnya kita di sini saat saya jadi ketua Majelis Ulama sudah tahun keempatnya ini, saya selalu diundang memberikan tausiah itu untuk memulai bulan puasa itu pada malam 30 Sya'ban. Jadi kalau itu menurut ru'yah itu, metode ru'yah, kalau malam 30 Sya'ban tidak ada yang melihat bulan, maka harus menyempurnakan 30 Sya'ban itu. Okay. 30 hari. Begitu juga nanti akhir puasa. Kalau tidak ada yang melihat, karena kita 2 kali mengadakan pemantauan hilal. Itu malam 30 Sya'ban dan malam 30 Ramadan. Kalau tidak ada yang melihat, kita di Indonesia ada 100 lebih titik. Kalau tidak ada yang melihat di seluruh Indonesia, maka ditetapkan bahwa harus menyempurnakan. Karena menurut yang mewajibkan berpuasa hanya melihat bulan. Dia yang ruya mengandung yang metode hisab, tapi metode hisabnya itu bukan penentu akhir, hanya alat bantu. Dan ini kalau kita misalnya sebenarnya kalau kita konsisten, ya dari hadis ini, saya mengatakan kalau mendung 3 hadis ini kalau mendung mengatakan sempurnakan hitungannya. Jadi misalnya diumpamakan ada kemungkinan bulan sudah ada tapi tidak terlihat, harus disempurnakan menjadi jadi oleh sebabnya itu ulama fikih mengambil kesimpulan yang mewajibkan puasa dan mewajibkan lebaran atau berbuka puasa dengan melihat bulan. Bukan ya, itu yang metode ru'yah. Sedangkan kalau hisab, kenapa ada apa dasarnya yang hisab yang terhitung? Karena begini, sekarang kan kita sudah modern. Ya, pada masa Nabi itu masih tradisional. Sekarang kan pernah saya baca bahwa bukan saja bulan yang bisa ditahu awal bulan, tapi yang bibit yang anak dalam rahim ibu itu yang mulai baru menjadi bibit sudah ditahu sekarang ilmu karena majunya ilmu teknologi sudah bisa mengatakan bahwa anak ini kalau lahir nanti cacat. Oleh sebabnya ada sebagian negara yang kalau ada perempuan yang hamil misalnya ini yang hamilnya itu janinnya itu mengandung digugurkan. Apalagi masalah bulan awal bulan gampang sekali ditentukan. Memang ada beberapa metode. Saya punya juga metode. Semua yang penganut ru'yah itu juga punya metode hisab. Tanya bedanya yang ru'yah itu metode hisab itu bukan penentu akhir. Karena berdasarkan hadis tadi. Hanya sebagai alat bantu. Sebagai alat bantu. Jadi ada cara yang untuk jadi misalnya ada rumusnya. Jadi ada rumusnya tapi karena mungkin nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi Ustadz. Selain dari awal Ramadan dan Idul Fitri ini, ibadah-ibadah apa saja Ustadz yang betul-betul menggantungkan penentuannya atau jadwalnya ini terhadap bulan itu sendiri Ustadz? Jadi kalau misalnya salat matahari. Ya kalau misalnya yang haji, ya haji biasa pulang kan bulan Zulhijjah kan. Tapi walaupun demikian, ya itu termasuk juga 9 Zulhijjah, wukufnya 10 Zulhijjah, yaitu hajinya kan. Jadi yang haji, yang awal puasa juga itu bergantung sama bulan. Kalau salat iya, matahari kan. Sebelumnya tadi Ustadz kan sempat dibahas bahwa metode ruqyat ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi sejarahnya pada masa itu seperti apa Ustadz? Jadi pada masa Rasulullah, dia kalau ada sahabat yang melapor, karena Nabi mengatakan kalau sudah ada yang melihat bulan harus kita berpuasa. Betul. Jadi pada masa Rasulullah, kalau ada sahabat yang melapor sudah melihat bulan, dia suruh bersumpah. Kalau misalnya tidak ada saksi yang lain. Jadi pada masa Rasulullah itu hanya metode ru'yah saja. Ya. Sekarang kenapa? Sekarang kan kalau kita sekarang sudah modern, sebenarnya sudah bisa kita ke hisab. Tapi kenapa tetap kita pegang kepada ru'yah? Karena sampai hari ini metode hisab belum sepakat hasil sampai hari ini. Maksudnya seperti apa Ustaz? Masing-masing berbeda, kadang-kadang berbeda hasilnya.
Hisab dengan ruqyah. Nggak, bukan. Ruqyatul hilal. Hisab sendiri Oke. yang kan ada beberapa metode untuk menentukan awal bulan. Dan semua metode-metode ini sampai hari ini belum sepakat. Oke. Kadang-kadang Untuk khusus berbeda. metode hisab saja pun Iya. masih ada Masih perbedaan-perbedaan ada di dalamnya. Jadi pernah ada pertanyaan masuk di lembaga riset Azhar, penelitian Azhar, mengatakan kenapa kita masih memegang ru'yah, padahal kita sekarang sudah modern. Ya. Kenapa? Azhar menjawab, mengatakan masalahnya sampai hari ini yang mempergunakan metode ru'yah hasilnya masih berbeda. Seandainya sepakat semuanya, oke. Tapi Bisa dijadikan bisa rujukan. jadikan. Tapi ini sampai hari ini mereka Oke. Kalau metode hisab sendiri kapan Ustadz mulai digunakan di Indonesia seperti itu perkembangannya? Soalnya di Indonesia sejak ada Majelis Tarjih Muhammadiyah itu, Oke. ya, itu yang menguatkan hisab itu. Salah satu organisasi Kalau Islam sebelumnya terbesar itu ya, yang Ustadz. organisasi yang Islam yang lain tidak ada. Oke, dan memang Muhammadiyah yang menyuarakan memperkuat penggunaan metode hisab ini, metode Ustadz. hisab. Saya sendiri itu juga yang organisasi lain pakai juga metode hisab. Hanya bedanya kalau yang penganut ru'yah itu hisab itu bukan penentu akhir. Oke. Maksud boleh dijelaskan lebih rinci lagi, Ustadz? Seperti bahasanya tadi bahwa metode hisab ini adalah alat bantu tapi bukan penentu akhir. Maksudnya seperti apa, Ustadz? Karena begini, kalau kita kan dalam Al-Quran mengatakan kalau terjadi perbedaan pendapat, maka kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Sekarang terjadi perbedaan. Bagaimana menentukan awal dan akhir puasa? Terjadi perbedaan pendapat. Karena terjadi perbedaan pendapat harus kita kembali kepada Al-Quran. Dalilnya Al-Quran, ya dari Al-Quran. Al-Quran itu, hadis itu apa? Bahasa Arab kan. Jadi untuk mengkajinya harus berdasarkan kaidah bahasa Arab. Oke. Jadi kalau kita kaji dalam hadis atau dalam ayat itu menguatkan ru'yah. Oke. Karena kalau saya jelaskan ini secara kawaid memakan waktu yang panjang. Oke. Tapi menurut hasil kawaid menganalisa dalil dari ayat atau dari hadis itu menguatkan pendapat itu ru'yah. Karena di situ ada sumu li ru'yatihi, itu ra'a dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Melihat secara mata langsung dan melihat dengan hati atau ilmu. Nah, kalau kita melihat dalil yang ada, hadis yang ada atau dalam Al-Quran, ini menguatkan melihat secara langsung. Penglihatan langsung. Ya, sekarang sudah bisa dipermudah lagi karena kemudian ada alat-alat teropong bisa melihat. Semakin Dan teknologi di situ semakin canggih. mengatakan hadis itu kalau mendung usaha kita disempurnakan. Kemudian ada hadis mengatakan idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza hakamal hakimu fa akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau pemerintah mengambil satu keputusan sesudah dia berijtihad, ba'da an ijtihad, sesudah dia berijtihad, dia benar, dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benar. Tapi kalau dia pemerintah mengambil satu kebijakan, lantas kebijakannya itu salah, dapat pahala satu. Karena sudah berijtihad. Sudah berijtihad. Okay. Jadi kalau kita ikut pemerintah, itu dijamin. Walaupun salah, dan masih dapat pahala. Oleh sebabnya itu seluruh negara Islam dan negara Arab itu ikut pemerintah semua. Kecuali Indonesia. Oke. Nah, kemudian mereka itu di seluruh negara-negara Arab pada umumnya mereka punya mufti. Mufti itu mewakili pemerintah, wakil pemerintah. Jadi ini mufti yang mengumumkan awal dan akhir puasa. Kita di Indonesia kadang-kadang dikembalikan tugasnya mufti itu, kadang-kadang dikembalikan kepada Kementerian Agama dan kadang-kadang dikembalikan kepada Majelis Ulama. Sebagai mufti. Sebagai mufti di Indonesia. Lantas kalau metode hisab sendiri tentu punya landasan atau dasar juga, Ustadz. Mungkin boleh dijelaskan kalau metode hisab seperti apa dalilnya? Ya, jadi dalilnya itu mengatakan bahwa kita sudah modern kan, sudah bisa menentukan awal dan akhir bulan itu mudah sekali, bukan lagi masalah yang sulit. Oke. Ya, memang artinya sebenarnya sudah bisa kita terima, hanya masalahnya yang hasil hisab itu belum sepakat. Ya. Karena tidak belum sepakat maka kembali pada hukum asal pada masa Rasulullah. Sama itu soalnya. Andai kata sepakat semua, ya kita terima semua. Sudah bisa digunakan sebagai rujukan, seandainya. Ya, dan saya sudah tahun lalu saya menawarkan
tahun lalu pada waktu pemantauan hilal itu, saya menawarkan, kan begini, akhir puasa kan ada ditutup dengan Idul Fitri. Itu dalam buku fikih dikatakan, kalau pengumuman pelaksanaan Idul Fitri terlambat disampaikan pada satu daerah, karena waktunya itu kan setelah naik matahari, kemudian sampai sebelum duhur. Kalau sudah masuk waktu duhur, maka tidak bisa lagi, tidak ada waktu saat Idul Fitri. Maka di situ katakan, kalau terlambat penyampaiannya untuk pelaksanaan salat Id, maka ditunda kepada hari berikutnya baru melaksanakan Idul Fitri. Kan ini Idul Fitri hukumnya sunat. Ya, sunat, bersalat itu wajib. Ini kita Indonesia tidak memperhatikan nih. Kadang-kadang diutamakan masalah sunat, padahal wajib tidak diabaikan. Ya, oleh sebab itu saya menawarkan untuk bersatu. Jadi misalnya, menurut hitungan saya, rumusan saya, tahun ini Idul Fitri kalau nggak salah hari Senin. Hari Senin akan. Jadi kalau misalnya ada yang mau lebaran hari Senin, ada yang mau lebaran hari Selasa. Maka yang hari Senin itu alangkah baiknya berbesar hati menunda ke hari Selasa. Karena ini sunat hukumnya. Namun ini juga yang biasa menjadi pertanyaan Ustadz, masyarakat ini khawatir mungkin puasanya tidak cukup atau seperti apa, kan sudah haram berpuasa di 1 Syawal itu Ustadz. Ya memang ada hadis mengatakan hari yang diragukan haram hukumnya kita berpuasa. Dan haram kita berpuasa pada hari lebaran. Sekarang terserah pribadi. Dia sudah yakini bahwa hari ini lebaran atau belum? Kembali pada keyakinannya lagi. Kalau kita yakin bahwa hari ini sudah lebaran, jangan puasa. Tapi tidak ada masalah, jangan puasa. Bolehlah lebaran besoknya untuk bersatu kan. Saya kira tidak ada masalah. Karena itu tadi persatuan yang lebih utama Ustadz ya. Kalau menurut saya menawarkan kepada Kementerian Agama, kepada acara itu, marilah kita bersatu menjaga persatuan. Satu-satunya cara yaitu orang yang mau berpuasa, mau lebaran misalnya hari Sabtu, ada yang hari Ahad, maka yang mau berlebaran hari Sabtu berbesar hati menunda ke hari Ahad untuk bersatu. Karena persatuan itu wajib hukumnya, sedangkan salat Id itu sunnah hukumnya. Tidak salah, tidak ada masalah, tidak sanksi hukum. Ya pemirsa, itu tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih dalil atau landasan dari kedua metode ini, dan tentunya sudah dijelaskan juga bagaimana sih sebenarnya perbedaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk memahami lebih lanjut lagi, mungkin kita akan mencari tahu atau menjelaskan nih, Prof Najmuddin akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari metode Ruqyatul Hilal maupun metode hisab itu. Tapi jangan dijawab di segmen ini dulu Ustadz, tetap di UNAS Speak Up. Ya pemirsa, masih di UNAS Speak Up bersama Profesor Dr. Kiai Haji Najmuddin Abdus Safa LC.MA. Tadi Ustadz kita sempat membahas mengenai dalil dan juga bagaimana sih perbedaan yang ada di Indonesia. Nah mungkin untuk menambah pemahaman masyarakat Ustadz, boleh dijelaskan bagaimana sih cara kerja dari metode Ruqyatul Hilal itu sendiri Ustadz? Jadi yang Ruqyatul Hilal, kalau misalnya kajian selanjutnya dia mengkaji
dalil yang ada. Kan ada 3 hadis tadi yang saya sebutkan. Iya, Ustaz. Sumu liruyati, kemudian penutupnya akhirnya hadis itu ada berbeda. Lafadznya menurut Imam Bukhari, menurut Imam Muslim, menurut Imam Tirmizi. Tirmizi. Semuanya, tapi kalau kita bisa satukan semuanya mengatakan kalau mendung sempurnakan hitungannya. Baik Sya'ban maupun Ramadan. Ini yang cara kerja yang pertama. Kedua, membahas secara kawaid bahasa Arab. Di situ dalam hadis itu ada sumu liru'iyati, melihat. Dalam bahasa Arab itu melihat ada 2 maknanya. Oke. Ya, melihat secara langsung, melihat secara hati atau ilmu. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan melihat secara langsung, kapan yang secara ilmu? Oke. Nah, di sini dalam kaidah bahasa Arab mengatakan kalau kita melihat maf'ul, ada namanya maf'ul dalam kaidah bahasa Arab atau penderita dalam bahasa Indonesia. Berapa penderitanya itu? Katakan itu lafaz itu berapa penderitanya? Kalau 1 berarti melihat langsung. Kalau lebih dari 1, hati-hati. Hati, ilmu dengan hati atau keyakinan atau apa. Kita periksa baik dalam ayat maupun dalam hadis, semua lafaz yang menunjukkannya itu hanya 1 penderitanya, 1 maf'ulnya. Jadi oleh sebabnya itu yang ru'yah itu menguatkan bahwa harus melihat penglihatan secara langsung karena berdasarkan dalil dan hadis. Oke. Kemudian cara kerja selanjutnya, Ustaz? Kalau yang hisab, itu karena hanya berdasarkan kepada, sebenarnya ada juga dalilnya mereka, tapi mereka lebih utamakan bahwa kita ini kan sudah modern, tidak perlu lagi yang tradisional, kan, yang lebih susah daripada itu sudah bisa kita mengetahui. Oleh sebabnya tidak perlu lagi ke itu. Tapi karena itu, Ru'yah mengatakan, andai kata kalian bersepakat hasil, ya tidak ada masalah kita. Tapi karena masih berbeda hasilnya, itu soalnya tetap dia kembalikan pada masa Rasulullah. Oke. Mengenai metode ruqyah ini kan melihat langsung, Ustaz. Tadi sempat disebut bahwa di Indonesia ini ada ratusan titik ya untuk melihat itu. Nah, boleh dijelaskan yang itu, Ustaz? Yang keenam begini, negara Islam sudah sepakat membuat suatu kesepakatan di mana daerah sebagian besar waktunya sama, maka di mana yang melihat maka harus ikut yang lain. Ya, kita ini ASEAN. Ada namanya Mabin. Mabin itu Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand. Kalau sudah ada yang melihat bulan ini harus ikut. Sama dengan di Timur Tengah, Mesir, Saudi, dan negara Teluk. Kalau sudah ada yang melihat bulan, ikut. Karena itu kesepakatan umat Islam. Kalau sudah ada sebagian negara yang melihat yang waktunya banyak bersamaan, maka harus ikut. Itulah. Ada persentasenya mungkin, Ustadz, seberapa persen baru benar-benar divalidasi? Enggak, hanya masalahnya seperti kita ini, karena begini, di Indonesia ada yang mengatakan kita ikut Saudi. Ini kalau saya dan sebagian ulama-ulama mengatakan tidak bisa kita mengatakan ikut Saudi, karena kita kalau ikut Saudi, kita di sini kalau mau ikut Saudi lebaran di Saudi pagi di sana subuh, yaitu jam 12. Kita di sini jam 12, di sana baru subuh. Jadi nggak bisa, berbeda. Jadi nggak bisa ikut. Jadi oleh sebabnya itu Nabi mengatakan, karena ada orang datang dari Syria ke Madinah, Nabi tanya, kapan puasa orang di sana? Dia bilang hari Jumat. Kalau nggak salah dia bilang hari Jumat. Sementara di Madinah hari Sabtu. Nabi mengatakan, likulli baladin matlah. Setiap daerah ada waktu terbitnya. Itu sebabnya. Jadi tidak boleh. Jadi perbedaan itu jangan dipermasalahkan. Disamaratakan juga. Yang penting metode yang digunakan sama. Mungkin untuk standar derajat-derajatnya seperti Ustadz bisa dijelaskan sedikit. Jadi Mabin kalau nggak salah sudah ada dulu 6 derajat. Sekarang saya dengar 4 derajat. Kalau 3, ini yang lalu ini pada umumnya 3 derajat. Kita di Makassar ini 3 derajat, maka saya selalu tanya yang BMKG yang tahu itu yang pada Jadi tahun lalu saya tanya, karena baru 3,7 kalau nggak salah, itu malam 30 Sya'ban. Saya bilang ini bulan ini termasuk hilal. Menurut BMKG sudah masuk bulan sabit. Nah sebelum, saya bilang kok belum baru bulan. Jadi bisa menggunakan bantuan dari BMKG juga ya, Ustaz. Ini kan jadi selalu kita ikut ke BMKG. Iya, banyak faktor yang dilibatkan, banyak pihak yang dilibatkan ya, Ustadz. Karena ini kan melihat langsung, Ustadz. Apakah terkadang ini cuaca ini menjadi kendala seperti itu, Ustadz? Kita ini di Makassar ini pengalaman saya sudah 4 tahun saya sebagai ketua Majelis Ulama diikutkan selalu kendala cuaca. Jadi selalu kita mendengar laporan dari daerah yang lain. Seperti yang ini dari Aceh.
hanya Aceh yang melihat saja. Oh. Yang lebih 100 ini nggak ada yang melihat. Dan itulah fungsinya mengapa banyak titik-titik Iya. yang ditentukan ya Ustadz. Kalau nggak salah 109 titik kalau nggak salah. Oke. Kalau untuk metode hisab sendiri mungkin bagaimana kelebihan dan kekurangannya Ustadz? Ya kelebihannya artinya ikut ilmu modern kan, bisa memberikan kepuasan orang. Yang tapi kalau yang ru'yah mereka menganggap, soalnya mereka masing-masing menganggap punya kelebihan, keutamaan dia punya, karena masing-masing berpegang bahwa kita ini harus Oke, terkait dengan itu Ustadz, apakah ada upaya yang dilakukan Ustadz untuk benar-benar menyatukan keputusan ini, khususnya di Indonesia Ustadz? Jadi saya kalau di Majelis Ulama saya mengatakan pada teman-teman ya kan mereka pada ahli semuanya, karena sejak saya menjadi ketua umum Majelis Ulama, yang ulama itu bukan hanya ahli agama. Ya. Saya perluas sama dengan Mesir, yakni matematika, ahli fisika, ahli teknologi, kedokteran, sangat ulama semuanya. Karena kita perlukan semuanya. Jadi saya bahwa kita meminta semua mereka bagaimana pendapat mereka. Misalnya kita membuat satu keputusan fatwa, kita minta semuanya. Jadi jangan hanya yang ulama ilmu agama saja, ulama yang harus kita libatkan. Oke. Nah itu menjadi perhatian masyarakat juga ya bahwa sehingga di prodi saya seluruh universitas ada semua wakil UNHAS ada, UNM ada, bahkan profesi di luar ada semuanya gitu. Iya, berarti bukan hanya yang ahli di bidang agama saja ya Ustadz. Oke, terkait dengan itu Ustadz, bagaimana sih koordinasi antara MUI, juga pemerintah dan juga organisasi Islam dalam hal ini Ustadz? Jadi pemerintah kita selalu koordinasinya bagus, dilibatkan semuanya. Untuk yaitu namanya istitla, itu pemantauan bulan pada malam 30 Syaban dan 30 Ramadan, dilibatkan seluruh organisasi. Dilibatkan semuanya untuk ikut. Dan mereka bawa semua alat-alat modernnya, yang troponya itu. Nah, pada waktu itu kalau tidak ada yang melihat, mereka memberikan laporan. Kalau ada yang melihat, datalah yang pengadilan negeri, pengadilan agama itu menyumpah mereka apa betul melihat atau tidak. Kan sebagaimana pada masa Rasulullah, kalau ada sahabat melapor saya melihat bulan, suruh bersumpah. Nah, ini. Jadi ada usaha, dan kita dari Majelis Ulama selalu dilibatkan, selalu dianggap sebagai untuk mempersatukan. Karena kita di Majelis Ulama seluruh organisasi ada menjadi anggota semuanya, kecuali ada catatan. Catatannya apa? Ada organisasi, ada catatan dari bagian keamanan, ada orang yang ada catatan ini. Ada kriteria tertentu ya Ustadz yang harus dipenuhi juga. Bagaimana sih Ustadz untuk terkait dengan metode hisab sendiri, bagaimana sih peran dari ilmu falak atau astronomi dalam penentuannya Ustadz? Jadi yang kita Kementerian Agama dia melibatkan semuanya. Hanya itu tadi saya bedanya bahwa yang hisab ini, yang penganut ru'yah bukan penentu akhir. Yang penganut hisab ini merupakan penentu akhir. Nanti saya berangkat, Oke, kemudian mungkin sebagai imbauan kepada masyarakat Ustadz, bagaimana sih harusnya masyarakat merespon atau menanggapi perbedaan yang ada ini Ustadz? Jadi kalau saya sebagai Ketua Majelis Ulama menghimbau seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, mari kita jaga persatuan. Kalau terjadi perbedaan jangan dijadikan masalah. Tapi saya menghimbau sesuai dengan yang berlaku dalam hukum Islam, sebagaimana berlaku di negara Islam, bahwa pada kita masyarakat Islam ini taat pada pemerintah. Yang mana dia ada pemerintah itu seharusnya kita taati. Karena kalau kita tidak taat pemerintah kita berdosa. Ya, berdosa. Allah suruh kita taat pemerintah, kemudian kita wajib mentaati yang pemerintah. Jadi bisa double kita punya dosa kalau tidak mentaati. Tapi kalau kita mentaati pemerintah yang mengambil satu kebijakan, salah pun masih dijamin dapat kebaikan. Jadi saya menghimbau, ya walaupun ada perbedaan jangan dijadikan masalah, ya tapi tetap kita menjaga, saling menghormati pendapat orang lain. Oke. Lebih konkret mungkin sedikit Ustadz, apakah mungkin ada rencana untuk penyusunan kalender hijriyah seperti itu Ustadz untuk diterapkan di Indonesia? Saya lihat Muhammadiyah sudah ada usaha untuk kalender global. Kalender saya diundang global. Pada waktu pembukaannya itu, hanya saya menyampaikan
bagus ini, kalau ada bisa satukan, tapi bisa bersatu kalau satu metodenya. Tapi kalau masih berbeda metodenya, tidak mungkin bersatu. Iya, Ustaz. Namun sudah ada upaya yang dilakukan untuk itu ya, Ustaz. Sudah ada. Dan bagaimana sih Ustaz manfaatnya ketika sudah disusun atau sudah rangkum penyusunan kalender Hijriah itu, Ustaz? Ya, saya kira persatuan kita bisa terjaga, yang merupakan kewajiban tuntunan kita untuk berjaga. Karena ini yang menjadi masalah kita umat Islam, masih suka berbeda-beda pendapat. Kadang-kadang berbeda pendapat dijadikan yang masalah. Padahal itu perbedaan pendapat dalam konsep Islam itu merupakan rahmah. Jadi jadikan musibah. Karena kita ini banyak-banyak menjadikan perbedaan pendapat jadi musibah. Padahal semestinya yang penting masing-masing punya landasan untuk pegangan. Kita saling menghormati, saling artinya jangan hanya kita anggap diri kita yang benar, yang lain salah. Tidak boleh begitu. Harus kita saling menghormati. Silakan masing-masing, karena kita di Indonesia masih toleransi pemerintah kita untuk kedua metode ini. Silakan masing-masing. Yang mana kita yakini. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, bagaimana sih, apakah sudah ada gambaran mengenai penetapan 1 Syawal, khususnya di Kota Makassar sendiri, Ustadz? Di Indonesia sudah ada. Saya sendiri sudah bisa. Sudah bisa memberikan gambar. Menurut perhitungan saya, rumusan saya hari Senin. Hari Senin. Tepatnya di tanggal berapa? Nanti saya buktikan di sini. Caranya bagaimana menentukan. Tepatnya di tanggal berapa itu, Ustadz? Hari Senin. Belum bisa lihat tanggalnya. Tapi jelas. Harinya hari Senin. Hari Senin ya. Sementara gitu. Ya, sementara. Ya, Senin. Karena menurut perhitungan saya, ya Sabtu sudah benar. Nanti hari lebarannya hari Senin. Lebaran Senin. Insya Allah hari Senin ya. Nanti saya perlihatkan bagaimana caranya. Baik, Ustadz. Mungkin boleh diberikan Ustadz closing statement kepada masyarakat, bagaimana kemudian mesti memahami atau mendalami tentang penggunaan kedua metode ini, Ustadz. Jadi itulah saya mengatakan bahwa mari kita menjaga persatuan kita, saling menghormati, saling artinya janganlah menganggap hanya diri kita yang benar, yang lain tidak, salah semuanya. Saya kira kalau ini kita saling menghormati, saya kira aman lah kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Itulah tadi pemirsa bincang-bincang kita terkait dengan penggunaan metode Ruqyatul Hilal dan juga metode hisab dalam penentuan awal bulan di tahun Hijriah, khususnya di Indonesia ya, bahwa memang Prof. Najmuddin tadi menegaskan bahwa perbedaan ini adalah rahmat yang ya Ustadz, bukan adalah hal yang dapat memisahkan kita, tetapi malah meningkatkan rasa persatuan kita sesama umat muslim di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas bincang-bincangnya pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unas Speak Up. Ikuti terus Unas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh